Oke, saya mulai. Perusahaan ini bernama Quantum Metal. Oke, Quantum Metal menyatakan dirinya sebagai eksklusif distributor daripada Pertmin Australia. Siapa itu Pertmin? Nah, ternyata masih banyak teman-teman kita di Indonesia yang tidak paham dengan Pertmin ya. Pertmin ini adalah perusahaan emas logam mulia milik negaranya Australia. Jadi ini perusahaan milik negara, bukan perusahaan milik swasta. Oke. Nah, kalau di Indonesia kita mengenal Antam. Antam adalah perusahaan emas logam mulia milik negaranya Indonesia. Nah, Pertmin adalah milik negaranya Australia. Oke. Australia adalah penambang emas terbesar nomor 2 di dunia, kadang-kadang dia nomor 3. Jadi bergantian dengan Rusia. Jadi 3 besar negara penghasil emas di dunia ini adalah Cina, nomor 1, nomor 2, kadang-kadang Australia, kadang-kadang Rusia. Oke, nah Pertmin ini adalah nama perusahaan daripada Rusia ya. Oke, namanya Pertmin. Nanti teman-teman boleh cek and recheck kebenaran informasi ini di Wikipedia ataupun di. Ya, kita lanjut. Jadi apakah kalau ada hari ini orang menyatakan dia eksklusif distributor sebuah perusahaan yang sangat besar, apakah bisa kita langsung percaya atau kita harus cek and recheck dulu? Teman-teman, 1-2 orang boleh buka mic memberi respon ya. Apakah kita boleh langsung percaya atau harus cek and recheck? Harus dicek, Pak. Dicek, Bos. Oke, wajib kita cek ya, jangan hanya percaya dengan Cek, Bos. PowerPoint, jangan hanya percaya dengan pernyataan leader atau orang yang mempresentasikan. Nanti kita sama-sama ngecek ya, supaya kita sama-sama bicara by data. Oke. Kemudian, pihak Quantum Metal mengklaim dirinya sebagai supplier emas logam mulia di bank-bank terbesar di Malaysia. Jadi sudah bertahun-tahun dia bertransaksi. Perusahaan ini sudah 10 tahun dan sudah beberapa tahun lebih, bahkan 5 tahun lebih, bank-bank terbesar di Malaysia itu beli emasnya sama Quantum Metal. Jadi kita nanya, bank apa aja yang beli emas sama Quantum Metal? Nah, dinyatakan di sini ada Bank Muamalat, ada Aving Bank, ada Allianz Bank, ada Arhanu Tekun. Arhanu Tekun ini pegadaiannya, ya pegadaian di Malaysia. Kemudian Quantum Metal juga menyatakan dia sudah dapat sertifikat dari Isra Consulting sebagai lembaga dan transaksi 100% syariah, dan Isra Consulting ini melakukan audit terhadap perusahaan Quantum Metal. Artinya audit dilakukan semua transaksi untuk memastikan semua transaksi ini ada fisiknya. Oke, nah sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus membuktikan dulu apakah benar bank-bank di Malaysia seperti Bank Muamalat, Avin Bank itu membeli emasnya kepada Quantum Metal. Oke, jadi ada 2 poin. Saya langsung buka Google. Poin pertama kita buktikan dulu apakah benar dia eksklusif distributor dari Pertmin. Poin kedua kita buktikan apakah benar bank ini membeli sama Quantum. Oke, tentunya untuk memastikan ini zaman sekarang kita bisa bertanya sama Mbah Google ya. Nah, yang pertama dikarenakan ini menyatakan kepada Pertmin, saya boleh ketik dulu, tanya ke Mbak Google, Pertmin, distributor Malaysia, karena perusahaan Quantum Metal berada di Malaysia. Kita ketik di Google, Pertmin, distributor Malaysia. Maka Mbak Google memberikan saya beberapa link website, dan ini semua websitenya Pertmin langsung ya, yang ditunjukkan oleh Mbak Google. Sampai hari ini saya tidak menemukan ada website Pertmin yang lain. Nanti teman-teman boleh cari. Pertmin Australia. Jadi ini adalah websitenya Pertmin punya negara Australia. Bullion distributor untuk Asia. Di sini hanya ada 5 negara ya. Jepang, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan South Korea. Saya klik Malaysia. Nah, memang muncullah tulisan Quantum Metal Senior Berhad dengan alamat yang memang sama dengan alamat kantor Quantum Metal. Tapi kita harus jeli, kita harus detail, harus kritis. Kalau hanya muncul begini, ini belum layak untuk
percaya 100%. Kenapa? Bisa saja orang melakukan karena membaca ada nama kuantum, terus tiba-tiba dia buat duplikat website kuantum, menawarkan ke kita bisnis atas nama kuantum. Padahal kuantumnya kuantum yang abal-abal, yang palsu. Nah, beruntung di sini Pertmin menuliskan alamat website resmi daripada kuantum ini, yaitu quantummetal.com. Nah, kita harus cek and dicek lagi. Kita klik, kita dihantarkan di websitenya Quantum Metal. Nah, secara tampilan luar memang mirip, tapi kita nggak boleh juga langsung percaya. Kita harus buktikan apakah benar saya bisa login sesuai dengan tempat saya register ini. Nah, saya klik login, diantarkan di website yang sama, saya coba klik, dan ternyata saya berhasil masuk. Jadi memang disinilah tempat saya melakukan register untuk kuantum. Artinya apa? Saya register di website yang sama dengan yang Pertmin nyatakan. Nah, kalau websitenya sama, perusahaannya tertulis sama, kira-kira kita approve nggak bahwa ini memang kuantum ini adalah distributor dari Pertmin, karena yang menyatakan adalah Pertmin sendiri. Oke, boleh respon saya? Kira-kira approve tentang Pertmin ini bahwa Quantum Metal adalah distributor daripada Pertmin? Ya, Approve. Approve ya, clear ya. Ya. Tapi ada orang yang lebih kritis lagi. Dia bilang ke saya, Pak, bisa jadi website Pertmin ini palsu, Pak. Jadi kita bisa tertipu juga. Oke, saya setuju. Bagaimana cara membuktikan website Pertmin ini, pertmin.com ini asli? Nah, kita tanya Mbak Google lagi dalam hal ini. Di Mbak Google tidak ada menunjukkan website Pertmin yang lain, tapi saya tanya ke Wikipedia, saya klik Wikipedia Pertmin. Oke, Wikipedia, informasinya akurat ya. Kita boleh klik Pertmin di sini, penjelasan Wikipedia, teman-teman nanti bisa translate bahasa Indonesia, klik di sini, klik translate ke Indonesia, ya, dia akan translatekan. Nah, ini Pertmin diciptakan mulai tahun 1899 ya, 20 Juni 1899, posisinya ini Pertmin adalah emas batangan resmi Australia dan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Australia Barat. Oke, berdiri tanggal 20 Juni 1899. Ini ada sejarahnya bla bla bla, kita boleh baca masing-masing. Nah, dia ada juga menyatakan hingga tahun 2000 produksi emas dari murni Pertmin ini berjumlah 4.500 ton ya, 4.500 ton teman-teman. Nah, di tahun 2000. Sementara dia terus nambang, kalau tahun 2022 sekarang ini 2022 pasti lebih banyak stoknya. Oke, tapi yang kita mau cari itu ada nggak si Wikipedia menuliskan website resmi Pertmin? Nah, saya cari-cari sampailah di bawah di sini. Di sini ada official website, di sini ada Pertmin Boolean website. Nah, boleh klik dua-dua. Saya klik official website, maka tetap diantarkan di pertmin.com. Oke, kalau saya back Pertmin Boolean, situs web Pertmin Boolean, saya klik. Sama tetap dimasuk ke pertmin.com. Nah, apakah ini tadi yang kita lihat? Nah, kita boleh cek kembali dari website, dari linknya di Wikipedia. Benarkah ini tadi linknya? Nah, saya langsung cari distributor. Oke. Ini posisinya translate ya. Saya balikkan ke bahasa aslinya, boleh. Saya klik kanan lagi, saya klik bahasa aslinya, boleh, terserah. Mau bahasa Indonesia juga boleh. Nah, di sini ada Australia, New Zealand, Asia, Eropa punya distributor ya. Nah, kita klik Asia. Oke, nah muncul seperti yang link di klik Malaysia. Nah, di sini Quantum Metal untuk emas batangannya dia tunggal, di sini untuk jewelry-nya, untuk perhiasan ada distributor yang lain di Kuala Lumpur. Oke. Jadi Quantum Metal eksklusif distributor di Malaysia, satu-satunya untuk emas batangannya. Oke, sampai sini clear tentang Pertmin dan Quantum Metal adalah distributor? Clear, Pak. Clear. Kita boleh lanjut ke berikutnya. Ada 75 partisipan. Wah, berarti next daripada Zoom kita harus nambah kuota ya. Kuota harus di atas 100.
Oke, sekarang bagaimana kita membuktikan bahwa memang bank tadi, Bank Malaysia tadi beli emas sama si Quantum Metal. Kita harus buktikan. Tentu kita nggak boleh bertanya sama Quantum Metal. Kita harus nanya langsung sama bank itu sendiri. Nah, karena kita online, kita tanyalah lewat online sama Mbak Google. Bank Muamalat Gold Supplier. Siapa sih Gold Supplier di Bank Muamalat? Nah, Mbak Google menunjukkan satu link website Gold Account di sini Bank Muamalat. Yang mana ini websitenya Bank Muamalat, ya, bukan websitenya orang lain. Nah, kemudian di sini setiap transaksi emas di bank itu ada term condition yang harus ditandatangani, ada semacam surat menyuratnya. Nah, kita baca di sini segala hal yang berhubungan dengan transaksi ini termasuk siapa suppliernya dicantumkan di sini. Oke, saya perbesar, kebetulan di sini dicantumkan bahwa gold suppliernya adalah Quantum Metal Senoh Berhad. Yang menyatakan ini adalah webnya Bank Muamalat sendiri, bukan web yang lain. Dan ini memang approve webnya Bank Muamalat itu. Teman-teman boleh cek and dicek lagi, benarkah? Nanti boleh cek sendiri, benarkah Bank Muamalat menyatakan bahwa Quantum Metal adalah gold supplier mereka? Nah, ini salah satu cara ngecek. Kalau Bank Muamalat yang menyatakan, kira-kira bisa dipercaya nggak bahwa Quantum Metal adalah gold supplier-nya? Lu boleh Percaya respon? dong. Ya, karena nggak ada kepentingan. Bank Muamalat ini di Indonesia atau di Malaysia, Pak? Di Malaysia. Atau di Indonesia dan di Di Malaysia? Indonesia juga ada. Ya, Di ini Malaysia kita juga bicara- ada Bank Muamalat. Ya, ini kita bicara dia sudah sekian tahun bertransaksi dengan bank muamalatnya Malaysia. Jadi kita cek, ini websitenya muamalat.com.my. Artinya ini negara Malaysia punya. Oke, kita cek dulu. Yang sudah lama transaksi sama dia. Dinyatakan sebagai salah satunya adalah Bank Muamalat Malaysia. Jadi ini website Bank Muamalat Malaysia ya. Oke. Oke. Di sini dinyatakan sebagai suppliernya. Kalau kolaborasi dengan Bank Muamalat Indonesia gitu, Pak ya? Enggak. Kita bicara Bank Muamalat Malaysia aja dulu. Kalau Indonesia itu hanya cabang ya. Jadi kita tidak menyatakan, karena di Indonesia kan baru ya, mungkin belum bertransaksi dengan Bank Muamalat Indonesia, tetapi yang kita mau buktikan pernyataan bahwa perusahaan ini selama ini adalah gold supplier dari Bank Muamalat di Malaysia, kemudian ada bank-bank terbesar Malaysia yang lain. Oke, di sini kita Muamalat Indonesia juga sebagai Quantum Metal juga ya, Pak ya? Tidak ada pernyataan itu. Oh, enggak ada hubungannya ya, Pak ya, tentang Quantum Metal ya? Karena di Indonesia sudah ada perusahaan emas Antam, ngapain jauh-jauh beli emas di Quantum Metal di Malaysia kan? Karena di Indonesia kan ini baru. Iya, oke. Ya kan? Ya, ini lanjut. hanya pernyataan untuk Bank Muamalat Malaysia. Karena ini website yang kita buat adalah website Bank Muamalat Malaysia. Iya, oke Pak. Oke, jadi jangan sampai keliru. Oke, kalau kita udah lihat ada pernyataan dari Bank Muamalat Malaysia, kita perlu cek lagi nggak dari bank lain? Saran saya jangan percaya hanya satu bank aja, betul nggak? Kita klik Afin Bank, supplier. Afin Bank juga salah satu bank yang besar di Malaysia ya. Ini muncul websitenya dari Google, kita klik. Nah, ini langsung term condition-nya, langsung di webnya Afin ya, Afin Islamic ya. Ini term condition, kalau di sana tuh kita di Malaysia tuh beli emas tuh ada surat-surat. Nah, ini dinyatakan gold suppliernya siapa. Nah, ini gold supplier yang ditulis adalah Quantum Metal Senoh Berhad di websitenya Afin Bank Malaysia. Oke, artinya kalau sudah ada dua bank yang menyatakan memang dia beli emas sama Quantum Metal, kira clear-kah bahwa Quantum Metal ini memang supplier emas? Halo? Clear. Oke. Clear. Lebih puas lagi, kita tambah lagi satu bank. Ya, ada lagi. Allianz Bank Gold Supplier. Oke, nanti banyak datanya, semua data ini boleh dicek. Ini saya hanya memberi contoh saja ya. Tapi kalau kita cek semua bisa sampai besok pagi baru selesai kita. Oke, kita klik. Ya, Allianz Bank. Ini kok suratnya, ini online ya dari allianzbank.com. Nah, teman-teman bisa cek juga dari sana. Poin nomor 8 di sini ada pernyataan bahwa Quantum Metal SDN Berhad adalah gold supplier.
Oke, jadi teman-teman sudah ada 3 bank kira-kira cukup untuk approve Insya Allah. bahwa memang ini adalah emas ini bank-bank membeli emas sama kuantum. Clear kira-kira? Yes. Clear ya. Oke, kalau begitu kita boleh lanjut ke PowerPoint berikut. Ya. Oke, sebelum kita cerita tentang produk dan lain-lain. Ada backsound. Oke, kita boleh lanjut. Sebelum kita lanjut tentang produk, di sini ada pernyataan bring karena ada pertanyaan seperti ini. Emas-emas yang ada di Quantum dan Permin itu pada saat kita beli kan ada nanti paket GAE yang kita nggak ambil emasnya ya, dan ada paket GAE yang kita titip emas juga. Emasnya siapa yang pegang? Nah, ini kita bicara untuk selama ini yang sudah berjalan di Permin sama Quantum Malaysia, bahwa dinyatakan emasnya ada di pihak independen yaitu yang bernama Brinks. Jadi emasnya tidak dipegang oleh Quantum tapi disimpan di Brinks. Bring ini siapa? Bring ini Singapura ya, di negara Singapura. Dia memang perusahaan yang jasa berangkas emas dunia. Sudah 150 tahun. Nanti teman-teman boleh Google dan cek sendiri di Wikipedia juga. Ada 110 negara yang menyimpan emas di sini. Jadi bukan pribadi, bukan orang per orang, tapi negara yang menitip emas di sini. Nah, Quantum Metal dan Permin juga untuk Asia punya, mereka taruhnya di Bring. Kenapa di Bring? Karena 100% diasuransikan di Lloyd London. Lloyd London ini kita perkenalkan dia adalah salah satu induk daripada asuransi dunia. Kenapa disebut induk? Karena kalau ada perusahaan asuransi yang mau melakukan reinsurance, kalau dia nggak mampu handle sendiri, dia reinsurance ke Lloyd London. Makanya dia disebut induknya perusahaan asuransi. Nah, semua emas yang ada di Bring ini 100% asuransi oleh Lloyd. Maksudnya 100% di sini begini. Biasanya kalau kita taruh uang rupiah nih di banknya Indonesia, itu ada lembaga penjamin, tapi lembaga penjaminnya hanya sanggup 2 miliar saja per rekening. Betul nggak? Jadi kalau kita punya uang 10 miliar atau lebih, yang ditanggung hanya 2 miliar. Kalau terjadi sesuatu, maka kelebihan dari 2 miliar tidak ditanggung. Nah, di Bring ini, itu 100% ditanggung. Emas kita, mau taruh 100 kilo, mau taruh 1 ton pun punya ya. Perusahaan yang taruh di sini kan negara yang letakkan bisa ton ya. Itu 100% ditanggung oleh Lloyd London. Oke. Nah, tapi apa buktinya? Nah, kita nanya, apa buktinya kalau memang emas yang di Quantum itu diletakkan di Brinks. Nah, ini saya juga nanyakan sama upline saya langsung, yaitu Puan Aida. Puan Aida menyatakan karena emas dia sudah 40 kilo lebih, kalau nggak salah hari ini udah mencapai 46 kilo tabungannya. Jadi Puan Aida mengatakan apabila emas kita sudah 10 kilo atau lebih, itu Bring ini langsung mengirimkan laporan ke akun kita yang ada di Quantum. Dan ini sudah pernah ditunjukkan langsung secara live kepada kita-kita. Waktu itu ada beberapa orang yang melihat. Dan Puan Aida di dalam akun Quantumnya dapatkan laporan dari Bring setiap minggu. Laporan lengkap, nilai emasnya, berapa banyak emasnya, tanggal berapa historinya, sekaligus nomor berangkasnya. Dengan memiliki laporan ini, yang mempunyai laporan ini boleh langsung datang ke Bring di Singapura untuk ambil emasnya boleh, sekedar lihat foto juga boleh, tanpa harus mendapatkan surat recommended daripada pihak Quantum, karena dia sudah langsung. Nah, kalau Bring bisa memberi laporan langsung kepada akun member yang ada di Quantum, melalui webnya Quantum dan emailnya, berarti kita bisa membuktikan memang antara bahasa emas tadi memang ada di Bring. Oke. Ini poinnya tentang penjelasan tentang Brinks. Jadi emas kita tersimpan di lembaga yang independen. Yang bagi yang 10 kilo ke bawah, kalau mau ambil emas dan harus lihat emasnya, bisa juga, tapi kita harus minta surat pengantar daripada pihak Quantum. Karena yang namanya Bring ini bukan perusahaan yang bisa didatangi kapan saja oleh
orang personal, orang umum bukan. Karena ini tempat penyimpanan emas dunia yang perlu security tingkat tinggi ya. Jadi kalau kita mau berkunjung harus ada izin. Tapi kalau kita punya emas 10 kilo, ya kita boleh berkunjung secara pribadi.